Boleh dong saya ngomong? Ya silakan. Boleh dong saya nanya? Ya silakan. Pak Yusuf ya. Ya. Anda kan sudah masuk Kristen nih, tapi pakai peci, pakai peti Muslim, itu masih ada hati sebagai Muslim atau untuk menyamar sebagai serigala berbulu domba? Saya nanya itu aja dulu. Saya pakai yang seperti ini karena saya kan di lapangan, Pak. Di lapangan pelayanan saya ke Muslim. Nah, kalau saya pakai yang seperti ini, saya bisa berbaur dengan mereka. Makanya tadi diperlihatkan gitu ya? Saya bisa Natal Islam Kristen. Oke, nggak apa-apa, itu cara kalian lah ya. Tapi saya mau nanya, kamu tadi bisa dapat mujizat, bagus sekali. Pertanyaan saya sekarang kan lagi musim pandemi nih. Nah, bisa nggak Tuhan Yesus kamu itu supaya pandemi di Indonesia ini hilang gitu loh, oleh mujizat? Nah, ini orang Islam nih, Sarjono ini orang Islam nih. Ya. Sarjono orang Islam, ketahuan. Iya, saya nanya betul. Kan boleh masuk sini ya? Wajar. Boleh Pak, boleh. Kita kan diskusi. Ya. Boleh Pak, boleh Pak. Justru senang kalau ada Sarjono di sini. Iya. Silakan Pak. Saya nanya gimana? Kan masih pandemi sekarang nih. Kan mujizat kan bisa Tuhan Yesus kalian untuk menyembuhkan. Kan bagaimana kira-kira itu? Nah, silakan Pak Bom Bom, jelaskan Pak Bom Bom. Boleh saya jawab, Halo Pak Bom Bom. Saya jawab ya Pak ya. Pak Bom Bom dulu ya. Oke, Pak Bom Bom dulu ya. Oke, silakan Pak Bom Bom. Malam Pak Sarjono. Yo, malam. Oke. Bapak bilang boleh kan Tuhan Yesus kan? Boleh Pak ya? Wah, bagaimana? Bikin mujizat ya, corona ya. Oke, ya, sekarang kenapa nggak saya minta sama Bapak, ada salah satu pendeta di Kalimantan, ya, di Balikpapan, namanya Andi Simon. Itu orang corona banyak sembuh. Sekarang saya kembali tantang Bapak. Bapak tolong bikin surat, termasuk kami semua hamba Tuhan, bikin KKR besar, pertobatan. Bapak bikin surat. Ini Pak Bom Bom ini. Kami akan bikin KKR penyembuhan. Saya tantang Bapak. Bapak bikin surat. Undang kami pendeta di lapangan besar, termasuk Andi Simon. Bapak akan melihat kuasa besar Tuhan Yesus. Saya tantang Bapak, saya tunggu. Kirimkan di link, Pak Bom Bom ada punya link. Silakan Bapak masuk, tunjukkan surat. Jangan ngomong doang. Bapak mau uji kan? Silakan saya tantang Bapak, bikin surat. Ya, izin. Kami orang Kristen. Maksudnya suratnya ke mana Pak? Ke Yesus gitu? Ke Mabes. Suratnya ke Tuhan Yesus gitu? Ke Mabes. Ke Mabes. Bapak bikin lapor, sekarang aja begini ya. Penyembuhan besar-besaran sudah terbukti di Kalimantan, Balikpapan. Ya, sudah ditutup. Sementara tutup karena corona. Silakan Bapak, kenapa ditutup karena corona? Tapi kan bisa menyembuh. Kamu bisa menyembuh, kenapa ditutup karena corona? Ditutup pun tiap hari ada yang datang Pak. Siapa ya Pak Jono itu buat minta Bapak izin nonton ke saja, Mabes, ya. Polri, Di begitu. YouTube kan ada. Sebentar teman-teman ya. Bapak jangan berbicara bilang izin. Sekarang Bapak urus izin ke pihak terkait. Ya, kami hamba Tuhan akan kumpul, ya, dan kami akan berdoa. Karena kami ini mengikuti aturan dalam Roma 13. Kami menghargai aturan pemerintah, bukan seperti Bapak, pemerintah kalian melawan. Kalian tidak hargai pemerintah. Kami orang Kristen menghargai pemerintah. Di mana kamu mengatakan kami tidak menghargai pemerintah? Jangan sembarangan ngomong kalian. Loh, Anda kan tantang. Anda kan tantang. Bukan menantang. Saya kan menanya, kenapa kalian tidak meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan corona? Bukan saya menantang. Kenapa tidak tapi kan harus Budi itu kena COVID sembuh, Budi kena COVID sembuh, Jangan marah kalian. Bukan marah. Saya bertanya itu. Pak, bukan. Bapak ini Pak, saya bicara dulu ya. Pak Andi Simon juga kena COVID itu sembuh tuh. Oh, apa-apaan kamu? Pak, banyak orang Kristen, banyak orang yang menerima Yesus sembuh Pak. Makanya saya bilang Bapak kan tidak percaya. Bukan tidak percaya, mana buktinya? Kenapa pada masih ya, banyak di Indonesia Bapak yang mata karena Bapak bisa lihat kejadian. Bapak sekarang begini aja. Di Indonesia COVID semakin banyak. Di daerah Bapak banyak yang mati. Logika berpikir. Jadi gini Pak ya, saya masih ngomong masalah mati Bapak, supaya Bapak paham.
Pak, kalau Bapak kita masih berbicara, Bapak pahami, jangan berdebat kusir. Di sini bukan tempat debat kusir, ya. Kami orang Kristen diajarkan saling kasih mengasihi. Ingat, Pak, dalam Roma 12, ya, Roma 13, ya. Anda bicara saya tidak dengar. Minta maaf ya. Bapak itu udah keluar. Nggak ada, saya udah kasih turun. Oke. Bapak lihat ayat ini ya. Bapak supaya paham. Di jalurnya Pak Bombong jangan berdebat. Nggak bisa. Kami bicara sesuai aturan. Kalau Anda mau ribut di sini, jangan. Saya kasih turun Anda. Betul. Bu Tiwatimena juga itu sembuh dari COVID itu mujizat Tuhan Yesus, bukan mujizat Allah SWT. Allah SWT mau nggak bisa ngapa-ngapain. Coba kasih buktinya di Al-Quran. Mujizat Allah apa? Coba. Nggak ada. Dia menciptakan Musa membelah laut Yesus. itu kan buatannya Tuhan Yahudi. Bapak mut dulu ya. Bentar, semua teman diam dulu ya. Pak Sarjono, diam dulu ya. Nih, saya kasih lihat ya. Dalam Roma 13, kepatuhan kepada pemerintah. Ini kami orang Kristen patuh loh, Pak. Jadi Bapak jangan bicara seenak dewe ya. Ngomong sampean tuh ngomong apa iki sampean. Tinggi loh. Tiap-tiap orang, nih, ya, area teman-teman yang di rumah, silakan ya. Kenapa kita ini enggak ada debat kusir, ini cuma kita ingatkan teman kita. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika kau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Lanjut ke Bapak ya. Tapi cukup. Silakan. Ya. Ya, mungkin saya Pak yang tanggapin dulu Pak. Silakan, Pak. Bisa saya? Saya tanggapin. Silakan. Jadi begini, kalau Tuhan izinkan corona ini datang ke dunia ini dan menimpa seluruh manusia di dunia ini, sebaiknya kita sebagai orang-orang beriman, kita harus mengoreksi diri. Ya, ini satu pukulan, satu peringatan Tuhan yang tegas kepada setiap manusia, supaya kita sadar bahwa kita ini hidupnya ini seperti uap, sebentar ada, sebentar lenyap, seperti rumput, sebentar ada, sebentar layu. Ya, kalau Tuhan masih kasih kita napas hidup, masih bisa kita izin kita hidup, itu patut kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau orang terkena corona seizin Tuhan, Tuhan masih kasih kesembuhan. Cara Tuhan tuh bermacam-macam, Pak. Bisa Tuhan pakai ilmu kedokteran, bisa pakai obat-obatan menyembuhkan, bisa juga memakai hamba-hamba Tuhan yang mendoakan sembuh. Banyak Pak, di Jakarta banyak orang yang didoain hamba Tuhan juga sembuh. Ya, cuman Bapak saja yang tidak melihat. Gitu loh. Kalau Bapak melihat, banyak Pak kesembuhan-kesembuhan yang didoain itu terjadi mujizat kesembuhan. Nah, yang tadi Pak Bom bilang bahwa kita harus mentaati pemerintah, hukum-hukum pemerintah, yaitu antara lain menjaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya, Pak. Saya melihat Pak, di masjid-masjid yang saya jalani, saya lewat Pak, itu tidak ada yang pakai masker Pak. Sebagian besar Pak, mereka beribadah tidak pakai masker. Bayangkan Pak, kalau ada satu orang yang terkena corona, satu masjid itu kena Pak. Dan satu masjid itu ketika mereka pulang ke rumah, mereka akan menularkan pada istri, anak, dan pembantu mereka. Dan kalau mereka berhubungan ke tetangga, tetangga itu akan kena. Berarti Pak, ini adalah kelakuan manusia melanggar perintah daripada Tuhan, melanggar juga hukum pemerintah. Yang tadi dibilang pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Tapi kita bilang kita lebih takut Allah daripada takut corona.
seperti Tengku Zulmati itu karena corona, dia merasa tidak ada corona, termasuk juga Yahya Waloni, dia tidak mau pakai masker karena dia bilang corona. Inilah Pak, ada ayatnya Pak Lobo, makanya Yahya Waloni kan kepala batu kan kena. Ini ada ayatnya Pak, Amsal 22 ayat 3 Pak, silakan Pak Lobo baca. Berapa? Amsal 22 ayat 3 sudah ada di layar, buat teredukasi buat teman-teman yang di luar ya. Pertama kita harus patuh sama pemerintah. Ini sudah teguran dari Tuhan ya. Jadi silakan ada Amsal 22 ayat 3. Nanti kita baca lagi di kitab Yesaya 26 ayat 20. Saya baca ya, Amsal Amsal 22 ayat 3 ya. Oke, baik. Kalau orang bijak melihat malapetakannya, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah ini celakanya Nah, ini, Pak. Ini benar ayat ini. Ya, berapa lagi Pak? Ayat apa lagi Pak? Yesaya 26. Yesaya 26 ayat 20 Pak. Yesaya 26 Ya. ayat 20. Saya baca ya Pak ya. Baik, baik. Yesaya Ayat 26. 20 demikian firman Tuhan. Ya. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Haleluya. Luar biasa Pak firman Tuhan ini Pak. Silakan Pak Bom. Ya jelas firman Tuhan ini Pak ya. Pak Bom. Oke, baik. Ya silakan Pak. Sudah jelas Pak. Oke, teman-teman yang di rumah, jangan dengar si iblis ya yang masuk itu. Betul, Ya, betul, itu betul. orang yang kepala batu. Puji Tuhan, teman kita juga Pak Lobo ini Tuhan Yesus sembuhkan dari penyakit corona ya. Kalau kita mau lihat penyakit ini, firman Tuhan sudah sampaikan bahwa kita harus pertama kita patuh pada pemerintah, ada waktu untuk kita berdiam diri, karena pemerintah tuh itu wakil Tuhan. Jadi pemerintah bahwa kita jaga jarak, jaga keluar, ya berjaga-jaga. Sudah ada dalam firman Tuhan semua. Yang tidak dengar pemerintah akan Anda kena celaka. Jangan menguji Tuhan seperti Bapak yang tadi katakan menguji Tuhan. Makanya saya menguji dia, ya. Saya tantang dia karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Anda sekarang bikin izin. Silakan Anda laporkan ke daerah tempat Anda, undang hamba Tuhan. Apakah Anda bisa dapat izin? Anda siapa? Anda hanya manusia yang tidak mengerti akan hukum, ya. Agama Anda saja tidak mengerti agama Anda, ha? Minta maaf. Jadi jangan Anda karang-karang cerita, ya. Kemudian kita buka dalam ini anak Kristen harus 10 tahun nih. Di caranya Pak Bomom itu kita berbicara diskusi harus dengan dalil. Nah ini kenapa Pak Bomom katakan ya. Jadi kita baca di dalam, bentar ya. Nah, jangan kayak teman tadi itu, aduh itu bukan mendidik itu. Nah ini saya baca ya teman-teman semua di rumah. Mari kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ini untuk mengingatkan kita. Nah Tuhan ya mengizinkan iblis karena dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapa pembunuh sejak dahulu, bapa pendusta, penipu, pembunuh. Dia hanya datang mencuri dan membunuh. Yohanes 8 ayat 44. Kemudian kita baca di 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, ini sudah disampaikan firman Tuhan ya kepada Petrus ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi begini Bapak-Bapak ya, untuk teman-teman semua, firman Tuhan dalam Alkitab, Bible sudah lengkap mengingatkan pemerintah. Ya, pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Jadi pemerintah menyampaikan kepada kami rakyat, khususnya bangsa Indonesia, jangan keras kepala. Jangan kepala itu isi apa? Isi otak kan isi apa? Jangan seperti udang. Anda bilang beriman, kok hati Anda tidak beriman? Memuji-muji Tuhannya orang.
Saya kasih tahu, jangan Anda menguji Tuhan Yesus. Nanti Anda ditangkap. Bapak jangan isi hati Bapak itu keras. Pemerintah saja Anda lawan, apalagi Tuhan. Saya kasih tahu. Coba Anda berbicara. Kalau tidak Anda dapat ini nih. Jangan lawan pemerintah. Sudah disampaikan dalam Roma 13. Kalau Anda berbuat baik, Tuhan juga akan mengasihi Anda. Tapi kalau Anda melawan pemerintah, silakan sambung hidup di dalam penjara. Jangan lawan pemerintah. Hukum ditentukan. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Pemerintah kalau sudah bilang jangan, jangan. Jangan Anda bikin aturan. Anda coba lihat negara-negara yang hancur. Karena tidak mau dengar. Perang saudara. Dalam Amsal sudah disampaikan, dalam kitab Yesaya sudah disampaikan. Jadi semua yang orang-orang Kristen yang kepala batu, kalau disuruh jaga jarak, pakai masker, ikutilah protokol pemerintah. Firman Tuhan sudah katakan demikian. Nanti kalau sudah sakit, contoh Yahya Walon itu, si bilang tidak bisa kena corona. Siapa dia manusia? Dia bukan siapa-siapa, bukan malaikat. Hanya mulut besar. Yahya Walon ini kalau ada orang suka, masuk. Silakan Mas Pak Bobom, kita diskusi. Minta maaf, ini jangan bukan diskusi di sini, diskusi mau gontok-gontokan. Nantang-nantang, itu saya kasih tahu buat Anda ya, Pak Sarjono di sebelah, di Payen, pakai nama sarjana hukum. Setelah saya tes, ambil kunci apa, dia bilang kunci-kuncian. Wah, mana sih ambil sarjana pakai kunci-kuncian, kunci Inggris? Mana sih? Nah itu. Sakit perut saya Pak Bombom, sakit perut saya. Masuk, bentar ya, masuk bicaranya Pak Bombom, jangan masuk tanpa dalil. Ini teman kita Muslim si Ari, orangnya santai. Kalau Bapak masuk menghargai kami menghargai. Kalau tidak, kami akan kasih turun. Di sini pembelajaran, penginjilan, dan silakan pihak Muslim bertanya, bukan ngotot-ngotot. Kalau ngotot-ngotot saya kasih keluar, Pak. Minta maaf. Silakan Bapak cari channel lain. Tugas kami itu mempertanggungjawabkan tentang firman kita. Orang yang bertobat, Bapak tanya, kayak Pak Ari tadi ya, tanyakan. Kami jawab. Kami nggak pernah bilang, Pak Ari, masuk agama kami. Oh enggak, cuma kami bilang, cobalah kamu berpikir secara baik, kalau memang mana yang benar, itulah kebenaran. Kami orang Kristen tidak pernah memaksakan orang. Hanya berdoa bagi mereka menyampaikan firman Tuhan. Menceritakan kemuliaan Allah dalam Mazmur 96 ayat 3. Kita menceritakan. Karena Bapak tugaskan kepada Bapak Pendeta Yosua, kepada saya, kepada teman yang hamba lain. Itu perintah agung ada 3 loh, Tuhan Yesus perintahkan. Matius 28 ayat 19. Memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil. Mengajar, baptislah. Nah ini mengajar ini sekarang Pak Bombom lakukan. Dan penginjilan. Kalau Anda mau dibaptis, silakan datang ke gereja yang Anda tinggal di kota. Silakan serahkan diri. Jadi sini acaranya Pak Bombom ini penguatan iman kekristenan. Jangan Anda bilang tantang Yesus. Waduh, nama Yesus berkuasa loh. Jadi demikian Pak ya. Terima kasih.